selagi masih bisa kita urus sama hukum negara, kita pakai hukum negara. Betul. Tapi kalau nggak bisa diurus pakai hukum negara, kayak intelektual, kita pakai hukum limbo, komando iya, aja kan. Iya kan? Jadi jangan coba-coba buat musikin. Iya. Oke Tom, lanjut lagi yang ngeri-ngeri sedap ini nih. Ya, Satu lagi. jadi yang terakhir kita punya badan khusus yang terakhir itu namanya kita sebut Komando Korps Indonesia Muda. Komando Korps Indonesia Muda. Atau Komando KIM, karena walaupun kita berupaya organisasi kita ini bersifat intelektual dan sosial pada masyarakat, tapi yang namanya ormas tetaplah ormas, yang namanya OKP tetap OKP, artinya potensi gesekan di lapangan tetap ada. Nah, maka komando ini adalah tim taktis atau kadang orang sebutnya ini satgasnya kita. Dan uniknya satgasnya kita ini alhamdulillah banyak yang bergabung di kita itu baik sipil maupun militer. Nah, jadi kita tidak punya loreng-loreng, kita tidak punya baret-baretan, tapi kalau Kim diusik, loreng beneran yang kita turunkan. Iya, kan begitu kan? Ya, jadi dan kita punya sebuah instruksi, komando kita ini tidak boleh muncul kecuali pada saat dibutuhkan. Dan diminta untuk muncul. Ya. Karena kita menghindari potensi petantang-petenteng gitu, potensi gagah-gagahan apa segala jadi preman-premanan, jadi preman-premanan gitu. Tetapi sebenarnya kita nggak ada rencana ya, tapi karena namanya itu ada kata-kata korpsnya, ini memudahkan kami untuk menghasilkan pembina-pembina dan anggota dari kalangan-kalangan militer. Dan alhamdulillah kita ketua dan pembina kita Pak Majen TNI Samsu Jalal ya, mantan dan Puspom. Dan di bawah beliau itu deretan pembina kita mulai dari Purnawirawan sampai militer aktif itu bukan kita lagi yang cari-cari gitu. Kadang mereka yang tahu, masukin saya dong jadi pembina di situ gitu. Jadi unsur pembina kita banyak dari militer. Nah, dua badan khusus ini kalau di dalam poster kita, bendera kita tuh Kantor Hukum Indonesia Muda ada di sebelah kiri, komando ada di sebelah kanan. Jadi tadi komando itu kalau ada di ada di kiri Kantor Hukum Indonesia Muda, di kanan komando. Maknanya itu adalah kalau kita ada masalah, selagi masih bisa kita urus sama hukum negara, kita pakai hukum negara. Tapi kalau nggak bisa diurus pakai hukum negara, kayak intelektual, kita pakai hukum limbo, komando aja kan. Jadi jangan coba-coba buat musikin. Iya, kita itu konsepnya KIM ini kita zero enemy. Kita tidak mau punya musuh dengan ormas dan OKP manapun. Bahkan sekarang ini kita lagi giat-giatnya roadshow pertemuan antar ketum. Kemarin saya sudah ketemu sama ketum ormas Pekat IB, Bang Morkon Koto, dan ini sudah terjadwal saya mau ketemu sama ketum-ketum ormas yang besar yang lain di sini untuk membangun koordinasi. Maksudnya kalau misalnya terjadi nanti hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan, kita nggak mau benturan, kita cukup telepon ketuanya aja. Bang izin nih teman-teman abang nih sama teman-teman kita. Ya udah nggak jam betul, karena udah nggak zamannya lagi mau main adu-adu massa, adu buat apa gitu. Kita lebih ke program-program yang tadi ya. Tuh luar biasa, ternyata organisasi itu bukan seperti yang dilihat orang selama ini tuh premanisme. Tidak semua organisasi, walaupun masih ada oknum tapi ya teman-teman. Iya betul. Yang tadi tuh, yang mau organisasi, padahal kalau ditanya punya kartu anggota juga enggak. Iya gitu. Cuman karena model seragam, akhirnya dia itu jadi merusak citra dari sebuah organisasi yang padahal punya kekreativitasan yang luar biasa, ya kan, bisa bermanfaat bagi orang banyak. Kayak yang ketum tadi udah jabarkan, mereka banyak loh, ya kan, bisa kasih telur tadi. Dia mau jual organisasinya sendiri. Iya, ternyata nggak kayak orang-orang bilang, karena kan orang stigma organisasi masyarakat itu kan pasti negatif. Buat apa sih ikut ormas gitu kan, buat berantem doang atau buat apa? Tapi kan dia nggak lihat kalau bahwa organisasi itu mempunyai link jaringan bisa kayak misalnya Abang Rizky nih sekarang nih, ya kan? Dengan dianya berteman dan bergabung dengan organisasi, niat dan tujuannya menjadi calon bupati, amin Bang. Itu bisa insya Allah dipermudah. Karena apa? Masanya kan banyak jadinya. Banyak yang sayang dengan Bang Rizky. Amin Bang. Banyak yang support lah. Jadi kalau di KIM itu saya tambahkan sedikit, kita tidak boleh dan tidak mau dijadikan alat politik. Artinya kalau misalnya ada
orang lain, orang luar, terus memanfaatkan Kim buat mendukung dia, mungkin kita akan perhitungan. Tapi kalau keluarga besar kita sendiri yang maju, itu perintahnya wajib harus didukung gitu. Nah, jadi ini salah satunya masih keluarga besar Jadi kita. keluarga besar. Keluarga besar kita. Jadi wajib didukung. Wajib didukung. Ini bukan ada obrolan politik atau Bukan, apa. bukan. Cuman kan saling mensupport. Semangatnya, niat Semangat. baiknya itu yang kita lihat. Dan tidak semua orang loh, walaupun dia punya potensi tapi punya keberanian dan nyali untuk mengatakan dari maju, tidak semua orang loh gitu. Nah, ini harus kita apresiasi sebetulnya. Setuju. Berarti Bang Rizky sendiri ini anak muda ya kan? Siap. Iya, Bang. Lebih muda dari kita. Jauh ya. Emang, ya kan? Ya kan kita kapan jadi calon bupati? Tapi jadi calon mempelai dulu deh. Kode banget ya. Iya iya. Bang Rizky. Iya, Bang. Nih, tadi Gimana kan awalnya gimana? awalnya gimana nih kok? Ya awalnya kan istilahnya mikir-mikir membangun di daerah, lihat pemimpin muda yang banyak, yang udah jadi kayak di Sumatera Barat tuh, di kabupaten tetangga sendiri, nah dimotivasi aja kan. Sekarang pemimpin milenial makin banyak, jadi motivasi aja karena gaya pemimpinan istilahnya Di daerah. kalau di daerah itu memang butuh yang muda-muda sekarang. Iya benar. Yang butuh yang muda, yang memberi energik lah ya. pembaruan energi ya kan. Pembaruan. Soalnya kan kata orang-orang di daerah kalau muda itu lebih sering ingat. Nah, kadang sekarang ini kan bukan ngomong yang tua tuh agak sering lupa. Gitu kan. Suka lupain Suka apa lupa itu kan. Ya, Oh, pura-pura lupa. Apa pura-pura lupa ya. Pura-pura lupa. Motivasinya ya pengen memajukan daerah. Daerah yang pasti ya. Ya, saya punya mimpi di daerah saya itu kan sekarang tuh daerah saya kan udah Di mana tadi Bang? Si Junjung, Si Bang. Junjung, Ya, ya. punya mimpi ingin memajukan kayak bikin di Pulau Jawa ya, setiap kecamatan itu udah ada kota-kota kecilnya, Iya, kota-kota iya. satelitnya. Saya pengen mimpi kayak gitu Di Si Junjung. Iya, di Si Junjung. Tapi Bang Rizky sendiri emang asli Si Junjung dari lahir dari Asli besar Si di sana Junjung. ya? Putra Emang daerah. putra ya? daerah. Luar biasa. Iya. Dulu kan Si Junjung itu kan Sawalunto Si Junjung, Bang. Sawalunto. Ya, Sawalunto Si Junjung namanya. Sawalunto jadi kota, Si Junjungnya jadi kabupaten sendiri, dan Mas Raya kabupaten baru, Bang. Sekarang dan tokoh nasionalnya itu Muhammad Yamin. Nah, di Sawalunto Si Junjung. Jadi saya motivasi saya Muhammad Yamin. Muhammad Yamin ya? Pengen jadi Muhammad Yamin muda. Oh, Ya, soalnya kan dulu yang mendirikan negara ini kan banyak juga orang Sumatera Barat. Iya, betul. Jadi motivasinya itu. Sekarang ada juga yang mimpin tapi udah mulai jarang kan. Udah istilahnya kayak dulu bangga lah pas kuliah kan. Iya. Oh, orang Sumatera Barat ya. Iya iya. Ya, salah satu mendirikan negara itu tokoh Minang tuh banyak. Banyak. Ada Muhammad Yamin, Bung Hatta, Agus Salim. Agus Salim. Nah, sekarang nggak ada kelihatan anak-anak muda sekarang, Sekarang pengen mah jadi Rizky Muhammad lah. Yamin kan. Putra daerah ya. Mudah-mudahan lah Bang. Ya. Amin. Latar belakang Bang Rizky sendiri apa tadi pendidikannya? Kenapa tiba-tiba pengen terjun ke dunia politik itu? Karena pengen ingin memajukan aja. Latar belakang pendidikan. Pengusaha Bang. Pengusaha. Iya. Luar biasa. Belajar usaha kecil lah Bang. Gitu. Kayak yang benar tuh gitu ya. Pengusaha baru terjun ke politik. Iya. Jangan dia mau jadi pengusaha tapi politik dulu cari duit nih. Iya. Kebalik kan. Biasanya kebalik. Biasanya kebalik. Kalau ini kan nggak perlu lagi. Jadi Udah. kalau pengusaha itu berpotensi jadi penguasa. Tapi kalau penguasa yang belum tentu bisa jadi bisa pengusaha. Betul, Gitu setuju. sih. Iya iya. Ya saya kan pengen membangun daerah. Kebetulan saya pernah jadi kontraktor Bang. Jadi kalau pengen di daerah saya itu Bang, kayak tender itu kan yang menang selalu orang luar. Iya iya iya. Ya, karena kemampuan atau bukan nggak mampu ya, cuman Saingan. iya saingan karena tenaga ahli itu Tenaga nggak ahli. cukup di daerah itu. Maka proyek-proyek di sana mungkin besok saya bikin PL jadi kebagian semua per Untuk kecamatan. senang Ya daerahnya lebih banyak sendiri PL-nya ya. pada Iya tendernya. iya iya. Iya. Ya, seandainya saya terpilih lah ya. Iya, iya. Nah, Amin. ini. Karena Iya. betul karena kalau kontraktor biasanya kalau ini Hmm. siapa yang besar daerahnya Jadi dia yang kuat, Iya. dia yang kepilih terus ya. iya, itu Pak, aja kan itu aja. kontraktor ya kan? Nah, jadi Karena banyak yang kompeten juga di iya banyak daerah. karena kurang modal aja ibaratnya kan. Setuju. Nah,
kurang modal aja tuh kalau diibaratkan misalnya proyek misalnya 5 miliar, kalau PL kan 200 juta ke bawah bang. Betul. Kalau 200 juta ke bawah berarti udah bisa 25 perusahaan yang kerja. yang dapat semua ya. Ya, satu proyek. Betul. Jadi ekonomi tumbuh bagi rata. Iya betul. Nah, Semua senang. Ya, semua senang. Kan? Kita semua Istilah senang. bahas gitunya. Jadi korupsi pun kurang. Kalau tender tuh kan ada istilah bagi-bagi kuenya gitu Iya, kan. iya. Nah, jadi dari sana itu udah terjadi Udah ada niat di Ya, awal nah, itu udah udah niat di ada awal. pembicaraan dulu. Jadi hasil kerjanya itu minimnya dia. Iya, setuju. Banyak kejadian kayak gitu jadi. Betul. Berarti Kita hindarin yang hal yang kayak itu. betul, setuju. Bangun. Selain berarti pengusaha, berarti kita lihat latar belakang ini dulu lah, apa namanya Oh, pengusaha sekolah. ini, Bang Rizky ini, biar bisa jadi motivasi buat orang lain. Iya, siap bang. Usahanya mulainya apa nih? Pertama Dulu kali. sempat waktu kuliah buka rumah makan Padang kecil-kecilan. Pasti orang Padang. Iya kan? Oh iya. Waktu kuliah kan sempat istilahnya kan dibelikan mobil sama orang tua kan. Belajar ngutang lah waktu itu kan, Iya. gadai lah BPKB ya kan. Oh, sekolahin. Sekolahin dulu kan. Tahu tuh. Nggak tahu. Itu dia mantep ya. Ke Sakpol 2 kali gagal. Nah. Banyak sejarahnya bang. Jadi yaudah dibelikan kendaraan sama orang tua kan, bikin usaha kecil-kecilan awalnya. Akhirnya berkembang, konveksi juga di Bandung dulu sebentar kan. Sempat ya, konveksi. Iya. Udah habis itu main konveksi udah lama kan, baju itu nggak mungkin nunggu orderan terus, kejar lah kan. Iya, Nah, betul. akhirnya bikinlah CV kan, perusahaan kecil buat tender gitu. Nah akhirnya berkembang kan. Lama-lama ada proyek jalan tol di Coba. Sumatera kan. Coba ya belajarlah transportasi di Ini sana. apa, kontraktor itu gabung sama teman apa punya keluarga? Awalnya sendiri. Sendiri ya, berani coba langsung Coba sendiri. coba sendiri. Nah, akhirnya gabung lah sama kakak sendiri kan. Berkembang, ya punya dump truck awalnya 4, 5, Nambah terus. nambah terus. Ya, lumayan lah, lumayan. Dump truck lah ini bukan Iya. bukan bajai. Gitu, Bang. Awalnya di situ. Jadi habis itu bangun jalan lah itu ya. Iya. Jadi memang dari dulu sebenarnya udah niatnya emang kesana ya, memang pengen membangun daerah. Membangun aja dari dulu. Iya. Ya, hobi itu gambar, bikin jalan. Nah, Oh. waktu sekolah itu gambar, bikin jalan. Emang cita-cita itu nama orang daerah ya. Saya kan di daerah itu emang hutan yang banyak kan. Jadi pergi ke kota itu kan, oh beda kali. kampung saya Iya, sendiri berasa kan. bedanya ya. Ya, pengen bangun, ya pengen bangun aja. Ya misalnya kan kayak di daerah kita anggarannya 1,2 triliun misalnya kan. Ya masa bangun bikin kota aja, trotoar aja 2 kilo jalan paling Nggak bisa, 5 betul. miliar kan. 5 miliar kalau di daerah Sejunjung itu 8 kecamatan. 5 kali 8 kan 40 miliar cuman. Nggak Iya, habis iya. uang 1,2 triliun. Masih sisa Kalau terus, kita Bang. benar-benar ngerjain. Tersalurkan dengan benar ya. Ya. Gitu Bang. Jadi Pengen itulah ya. motivasi Bang Keren Rizky. ya, dari Iya. nasi padang, Nasi baju, padang, jalan, baju jalan tuh. Dump truck. Dump truck. Iya. Batu bara juga katanya. Batu bara. Sekarang malah ke batu bara. Potensi alamnya paling gede Sijunjung itu batu bara bang. Oh, iya, iya. Di Sijunjungnya Di bang. Sijunjungnya. Iya. Emang dulu satu kabupaten kota bang. Nah, Solunto Sijunjung. Dari zaman Belanda loh dijajah batu bara ya. Ya, nggak habis-habis sampai Ya, sekarang. Makanya Nah. akhirnya beranjak lah beralih ke Iya. batu bara juga. nih. Iya, mudah-mudahan lah bang. Oh. semangat makanya. Berasa loh, berasa panas-panas gitu kan. Panas-panas. Masih udah nyala, Bang. Iya, padahal AC udah nyala tapi kok agak panas-panas gitu kan. Panas batu bara. Iya. Nah, berarti ini anak-anak muda yang tadi ketum sendiri punya program. Iya. Guys, tolong ini umur masih 27 tapi pengalaman udah segudang Iya. dan Kita- yang penting semangat terus aja. Yang penting udah nikah belum, Bang? Belum bang. Nah, Wah. sendiri. Tolong. Apa, jadi kan ada teman. Bukan bro, saingan kita berantem. Apalagi kalau udah jadi bupati ya. Kan orang yang nonton kan, ya fix gue pilih dia kan. kan? Masa depan lu salah kan, batu bara segala macam. Adi gimana di? Aduh gimana ya kita? Saingan makin berat. Gila. Berarti kedepannya nih baru niat tahun ini untuk jadi bupati apa dari dulu emang Udah, ada niatan? niatnya apa udah- didorong nih sama keluarga? Udah dari tahun lalu bang. Oh, udah nyoba. Cuman kan sekarang diundur karena pandemi. Pandemi Iya. dari tahun lalu. Keluarga sendiri emang ada dari pemerintahan?
orang tua cuma PNS aja PNS. ya. Aneh. Pensiunan kan. Tapi anaknya membanggakan itu. Sama kayak ketum ini. Amin. Motivasi juga ketum, Pak. Iya. Nah, motivasi saya Tapi juga. duluan dia yang maju. Ini juga kan calon menteri ya kan bentar lagi juga. Masih muda juga ketum, masih 29 aja nih. 27. 27 nih kira-kira. Oke, selain kan yang kita tadi tahu nih, selain ketum punya program-program di organisasi, terus ketum punya program baru nih, punya sesuatu yang baru nih dari ketua nih. Iya. Karena ini Karena encer banget otaknya. kayaknya emang untuk ini ya, untuk keep networking bagus. Yes. Siap. Coba lah diperkenalkan. Itu apa tuh? Lagi bangun aplikasi katanya itu. Oh ya, jadi kita itu ketika mengajak teman-teman bergabung di KIM, kita menghindari banyak loh orang kita masuk di ormas atau di OKP, setelah kita gabung punya kartu anggota kita bingung mau ngapain. Nah, tapi kalau di KIM itu kita coba hindari gitu. Jadi dari sisi program kita sudah punya program kegiatan sosial organisasi. Nah, tetapi kita bukannya tidak mau punya cita-cita yang sangat tinggi gitu, tapi di dalam organisasi itu yang sekarang kita lagi galakan belum sampai kepada mensejahterakan bangsa dan negara gitu. Tapi kita cukup simpel dan sederhana aja mensejahterakan anggota. Nah, jadi di dalam KIM kita membentuk beberapa badan usaha dalam bentuk koperasi dan dalam bentuk PT. Jadi teman-teman yang hobinya IT kita buatkan perusahaan IT. Teman-teman yang ya dalam tanda kutip yang hobinya memang di lapangan, tenaga keamanan, kita tuh lengkap. KIM ini Indonesia Muda itu lengkap. Batak, Ambon, Papua, semua kita ada di sini. Nah, yang hobi di dunia security atau pengamanan kita buatkan perusahaan pengamanan. Yang hobi di dunia kesehatan kita buatkan perusahaan kesehatan. Jadi salah satunya kalau untuk di dunia informasi kita punya media, namanya itu Penjuru. Nah, jadi kita punya PT, kita kasih nama PT Penjuru Kreatif Informasi Media. Kalau disingkat PT Penjuru KIM. Jadi niatnya KIM masuk ke segala penjuru. Jadi ini, jadi media kita ini, alhamdulillah segala bentuk aspek legalitas yang diwajibkan sebagai sebuah perusahaan media kita sudah ada. Jadi mulai dari akte notaris, Kemenkumham, izin usaha, MIB, sampai nomor rekening dan PWP perusahaan medianya kita sudah lengkap. Kemudian kita ada dalam bentuk media online dengan nama website www.penjuru.id. Dan kita juga ada dalam bentuk media cetak dengan nama Majalah Penjuru. Jadi kita tidak hanya media online tapi kita ada media cetaknya juga. Dan alhamdulillah terobosan teman-teman kita baru 3 bulan loh. Kita sudah berhasil disetujui dan di-approve oleh Google untuk terdapat di dalam aplikasi yang bisa di-download di Play Store. Nah, jadi boleh kampanye ini berapa? Boleh. Ada di Play Store. Ada di Play Store. Search aja langsung Penjuru itu tadi atau ketik penjuru ya. Tapi masih di Play Store ya, di iOS. Di iOS masih on sedang progress. proses ya. Ya. On progress. Oke, penjuru.id. Jadi ini slogannya informasi akurat dari segala penjuru. Nah, karena kita basicnya adalah kita peruntukkan memang untuk teman-teman anggota KIM. Jadi kita tidak terlalu kesulitan untuk mencari wartawan perwakilan atau biro dari setiap daerah karena anggota kita sendiri yang jadi wartawan dan kepala bironya atau mereka sendiri yang mencarikan. Dan alhamdulillah sekarang penjuru.id beritanya sudah update setiap hari, setiap jam malah kita update dan kita sudah punya 68 wartawan se-Indonesia dan itu terus bertambah gitu. Nah, jadi di dalam penjuru ini kita mengutamakan kawan-kawan kita yang hobi menulis, yang hobi di dunia jurnalis. Nah, baik yang sudah punya pengalaman ataupun yang belum. Nah, bagi teman-teman yang hobi di dunia jurnalis dan belum berpengalaman, kami setiap minggu itu ada pelatihan online. Jadi bagaimana cara menulis berita, bagaimana cara menulis judul, bagaimana cara berwawancara dengan narasumber seperti itu. Nah, kita adakan pelatihan online bagi teman-teman kita yang akan menjadi pengurus atau kepala biro di daerah, tetapi belum punya basic wartawan, kita berikan pelatihan. Bahkan mungkin untuk sekarang kita salah satu ya dari sangat sedikit sekali perusahaan media yang siap untuk mempersiapkan seluruh wartawannya memiliki uji kompetensi wartawan UKW, sertifikat UKW. Jadi kita
perusahaannya sudah tidak abal-abal, wartawannya juga tidak boleh Tidak boleh abal-abal. abal-abal. Maka pelatihan dan sertifikasi Sampai wartawan untuk di sertifikatnya daerah dapat nanti ya. itu kita persiapkan gitu. Dan Gak ada berita hoax lagi ya berarti. ya, karena untuk bergabung sebagai wartawan atau biro di daerah, dia harus membuat sebuah fakta integritas dan surat pernyataan yang isinya kurang lebih pertama akan menjaga nama baik perusahaan, kedua tidak akan menyebarkan ujaran kebencian dan berita hoax, dan yang ketiga bertanggung jawab atas setiap tulisan dia sendiri. Jadi tidak ada potensi yang kita khawatirkan, itu kita minimalisir supaya. Gosip juga nggak boleh ya. Tapi kita ada rubrik Tapi hiburan. kalau gosip tentang Randy sih nggak apa-apa. Aduh. Iya. Kan ada hiburannya. Iya, dan kita di luar ekspektasi kita. Selama 3 bulan berdiri, tunjuru.id itu rating sudah semakin naik. Semakin naik ya? Semakin naik, semakin Alhamdulillah. nggak tahu kalau udah dipromosiin lagi. Wah, jauh ya. Iya. Siapa tahu kan kita penjuru bisa berkolaborasi dengan Iya. Radio Vlog. Ya kan, Nah, Radio Vlog. terus badan usaha yang lain kita ada namanya PT KJP, KJP. Kim Jaya Perkasa. Ini adalah sebuah perusahaan bergerak di bidang tenaga pengamanan dan security. Jadi gini, teman-teman kita yang namanya dari ormas-ormas lain kan kita nggak mungkin tolak ya. Jadi banyak yang mau bergabung di kita, tapi basicnya di lapangan gitu. Basicnya memang orang-orang yang nggak mungkin kita masukin ke Satgas semua. Kebanyakan Iya. Satgas nanti buat apa gitu. Buat Satgas Akhirnya semua. kita salurkan dalam sebuah media yang benar. Kita bentuk sebuah perusahaan security. Iya. Nah, jadi perusahaan security kita ini ada 2 jenis. Perusahaan security yang memang ditempatkan sebagai security berseragam, baik itu di ruko-ruko, di Secara profesional komplek-komplek, ya. secara profesional, di rumah sakit. Dan kita uniknya di Kim ini dari awal berdiri kita sudah mempersiapkan, kita ada sebuah bisnis tenaga jasa pengamanan private security. Iya. Oke. Jadi misalnya VIP. Randy lagi pengen dikawal nanti, nah, teman-teman apa lagi baik. Jadi beberapa kepala daerah kadang yang datang ke Jakarta yang tanda kutip itu ternyata ya, nanti jangan begitu. Ternyata Dikawal nggak? Dikawal. ada saatnya kepala daerah yang datang luar kota ke Jakarta di hari-hari tertentu dia pengen lepas dari ajudan pribadi dia dan dari iya. pengawal dia. Nah dia kontak kita, tolong siapkan mobil rental dan tenaga pengamanan serta software Private kita ya. private. Nah kita siapkan itu gitu. Jadi artinya Kim menyalurkan bakat dan minat teman-teman sesuai bidangnya masing-masing. Nah tapi ada yang lebih keren lagi. Nah, maksudnya kita cukup berbangga ya, karena boleh dong bangga dengan Bangga, saya bangga banget, saya bangga. kita membuat sebuah jejaring sosial atau sosial media yang kita sebut hasil karya anak bangsa. Jadi ini boleh sebut merek? Boleh dong. Nggak, maksudnya merek-merek yang lain. Boleh, gitu. boleh. Iya. Sama Siapa sih yang nggak kenal Facebook? Facebook. Ya, siapa sih yang nggak kenal Instagram dan segala Instagram. macam? Kita membuat sebuah sosial media dengan nama Penjuru Network Penjuru. atau disingkat PN ya. PN ini adalah sebuah jejaring sosial karya anak bangsa yang fiturnya 100% apa yang ada di Facebook ada di PN. Oh. Bahkan apa yang ada di PN tidak ada di Facebook. Jadi kita lebih lengkap. modifikasi lagi dari Eh, Facebook. jadi fitur-fitur yang ada di dalam PN ini jauh lebih lengkap daripada yang ada di Facebook. Ini hasil dari amati, tiru, dan modifikasi. Nah, Ya, salah satunya adalah kita ada Cari jodoh ada ya fitur situ ya? blognya, ada Find Friend. Oh, fine. Jadi kalau misalnya kita sudah install aplikasi PN, terus kita jalan ke luar kota, kita bisa cek nih yang aktif PN-nya di sekitar kita siapa sih gitu. Nah, Oke. kita bisa detect seperti siapa yang punya suka PN. main Tinder coba. Nah, Kayak gitu mungkin. Tinder itu apa ya? Adi. Tinder itu apa ya? Gitu. Iya, ya. Nah, jadi Penjuru Network ini kita bentuk, mungkin kalau media atau game semua orang bisa bikin ya. Tapi kalau jejaring sosial saya cukup bangga sama Betul. anak-anak game di bidang IT yang membuat program ini. Karena daripada kita besarkan sosial media punya orang luar, nah pasti nggak kita coba besarkan sosial media punya kita sendiri. Dan nggak kalah kok gitu. Kita bisa update status, update foto, update video, chatting, messenger, semua ada, semua lengkap. Jadi bagi teman-teman sekarang yang mendengarkan apa nih? Radio Vlog ini. Radio Vlog ini, buka www.penjuru.net. www.penjuru.net. Nah, silakan register dan kita bertukar Ini ya, keseharian kita di saling situ. saling follow-follow Saling follow-follow di saling situ. follow-follow. Mungkin yang penasaran sama Bung Iya, Ika gitu. jadi sekarang kami semua aktif di media sosial yang sudah mainstream. Sekarang kita semua aktif, tapi perlahan kami mulai mengaktifkan media sosial hasil karya kita sendiri gitu loh. Dan nggak kalah kok gitu loh. Jadi aktivitas kita lebih banyak share di PN sekarang gitu. Jadi lu
update PN, ya kayak gitu. Ayo download dong PN ya kan, nanti gue pasti login juga. Iya. Sekarang kita share, kita bisa Jadi chatting bisa kan ketahuan situ. juga nih buat yang nonton. Ada di mana? Iya. Bahaya. Penjuru network, jadi penjuru.net ya. Penjuru.net. Jadi bisa dilihat. Nah, kita dalam proses ini bisa di-download di Play Store dan App Store. Memang sekarang masih belum, Ya. tapi sudah bisa langsung diakses di websitenya. Website. Di website. Penjuru.net gitu. Nah, ini kita sangat bermanfaat juga ternyata, alhamdulillah pas PN ini selesai, kita lagi dilanda wabah COVID-19 dan ini sangat besar manfaatnya. Jadi kegiatan-kegiatan tim organisasi kita, komunikasi, rapat-rapat virtual, kita sudah lewat PN aja sekarang. PN. Jadi kita manfaatkan hasil karya Luar biasa. Luar biasa. Emang gue bangga jadi keluarga besar. Bangga ini ketua gue yang luar biasa nih. Otaknya kemana-mana, ya kan? Gak bisa diem memang orangnya Bung Hika ini, ya kan? Udah, terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol sama Rizky. Siap, Bang. Udah ketum, ya kan? Semoga bermanfaat nih. Masa kalian nggak mau gabung sama Korps Indonesia Muda? Lihat ketumnya kayak gitu, Iya. cerdas banget. Dia sekjennya ganteng artis lagi yang Ya kan bisa punya sebentar lagi calon penggantinya Mark Indonesia. Indonesia. Bentar lagi jadi miliarder dengan aplikasinya, ya kan? Iya, dan saya pesan bahwa pada semua masyarakat tidak semua ormas itu jelek. Setuju. Dan tolong hapuskan stigma, wah ormas lagi, wah OKP Ormas lagi, lagi. betul, setuju. Padahal kalau di dalamnya mungkin setiap ormas itu punya program-program yang bagus. Nah, implementasinya aja mungkin yang Setuju. yang berbeda. Yang menyimpang dikit. menyimpang. Ya. Terus kalau ada pertanyaan loh, kok sampai udah 4 tahun ini kita belum pernah dengar Kim gitu, karena kita belum mau untuk pertanyaan-pertanyaan. Betul. Kita nggak, bahkan Kim jangan diharap kita nanti ada pasang bendera di sana sini. Setuju. Apalagi jaga parkiran ya. Ya, Nah ini itu nggak bakal ada di Kim, nggak bakal ada di Kim. Slogannya senyap Tapi pasti. Gitu. Jadi kita berkontribusi dalam bentuk program. Iya. Kita dikenal orang dalam bentuk sebuah kontribusi yang positif buat bangsa ini. Setuju. Tapi jangan coba-coba. Oh iya. Coba disenggol kayak gini. Iya, karena kita punya komando Kim. Iya. Senyum tapi pasti hilang. Jadi mohon maaf. Kalau yang kemarin yang kuping yang hilang, sekarang orang yang hilang. Ini tapi sama kayak lu ya berarti ya? Kemarin kita pengukuhan tadi di Bangka Belitung Di ya gitu ya. Bangka. Di Bangka Belitung. Ada videonya nanti bisa di. Oh ya boleh, kita lihat nanti bareng. Nah, Kita ada video. Enggak, Apa? kayak lu. Kenapa? Kalau deketin cewek senyap tapi pasti. Tapi nggak hilang. Tapi nggak hilang. Iya, bahayanya di Kim itu juga memang. Jadi diimplementasikan di semua arti gitu. Iya, di semua aspek ya kan. Iya, Ini kita tahu-tahu. coba pendekatan sama cewek, ya kan? Pendekatan yang lain. Iya, waktu kita pengukuhan di Papua, yang deketin siapa, yang eksekusi siapa. Guys, gue ngapain? Pokoknya terima kasih banyak untuk ketua gue Siap, nih, terima ketua kasih. umum Korps Indonesia Muda, Pak Rizky. Semoga juga, Mas. sukses pencalonannya menjadi bupati nanti di sana. Si Junjung. Kita main-main lagi. Nanti kita ganti Boleh pesan. ini nggak? Boleh. Websitenya Kim, kalau misalnya teman-teman pengen tahu Kim itu apa sih? Ya, Buka langsung indonesiamuda.id. Indonesia Muda, www.indonesiamuda. www.indonesiamuda.id. Langsung Di ada di situ sini. program kerja, ADRT, Semuanya lengkap. legalitas semua lengkap. Lengkap. Bahkan ada formulir online juga. Yang mau daftar jadi anggota Kim bisa langsung di website kita. Langsung ketemu sama kita nih kalau daftar ya. Gimana? Ayo. Khusus buat yang Sri Kandi aja. kan? Iya, untuk Sri Kandinya. Kalau yang cowok-cowok bisa online aja. Yang komando kan. Yang komando. Oke guys, itu dia tadi. Terima kasih Terima kasih. banyak sekali lagi buat bintang tamu kali ini. Semoga pasti banyak manfaatnya. Pasti. Banyak manfaatnya ya kan. Jangan lupa tuh tadi masuk ke websitenya Korps Indonesia Muda. Bakal menemukan lagi lebih banyak manfaat di dalam itu. Tinggal register kok. Iya. Siap. Pokoknya jangan lupa nih. Like, di subscribe, di komen, dan di Di share video share. ini, semoga Radio Vlog makin bermanfaat bagi kita semua, makin banyak yang senang, dan semakin banyak bintang tamu lain yang bakal hadir ke sini Keren. sesuai dengan yang kalian mau. Oke, kalau gitu kita pamit. Bye. Asik. Radio Vlog out.